Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan selamat malam kepada Pak Tatang dan juga rekan-rekan sekalian. Di sini saya Tasya Milania dan juga Selvi Panjaitan akan menyampaikan paper review daripada mata kuliah MTIB dengan judul The Improvement of Business Efficiency Through Business Process Management dari jurnal Economics and Business isu 1 Mei 2018. Baik, untuk agendanya ada 5 di sini. Yang pertama, pengertian BPM, BPI, dan juga BPR, kemudian metode penelitian, hasil penelitian, pentingnya BPM dalam bisnis, dan yang terakhir adalah tantangan pengaplikasian BPM. Business Process Management atau BPM ini merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, merancang, menjalankan, memonitor, dan juga untuk memperbaiki proses bisnis dalam suatu organisasi itu sendiri. BPM ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan juga responsivitas terhadap perubahan lingkungan bisnis dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan juga strategi bisnis. Selanjutnya, untuk Business Process Improvement atau BPI ini merupakan pendekatan sistematis yang ditujukan untuk menganalisis, mengoptimalkan, dan juga meningkatkan proses bisnis yang ada untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan juga kinerja keseluruhan yang lebih baik. BPR merupakan strategi manajemen yang mana ditujukan untuk merombak proses bisnis secara menyeluruh, bukan hanya melakukan perbaikan bertahap. Kemudian pendekatan ini menekankan pada pemikiran ulang dan juga perancangan ulang proses inti bisnis untuk meningkatkan kinerja secara signifikan, termasuk dalam hal biaya, kualitas, layanan, dan juga kecepatan. BPR seringkali melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi dan juga mengintegrasikan alur kerja guna menghilangkan langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, berikut adalah ringkasan metode penelitian pada paper ini. Yang pertama itu mengidentifikasi dampak daripada BPM, BPI, dan juga BPR. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan perusahaan domestik akan BPM, BPI, dan juga BPR. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dalam meningkatkan efisiensi operasional. BPM ini berusaha untuk meningkatkan cara perusahaan melakukan pekerjaan lintas fungsi dan memastikan bahwa kemampuan perusahaan secara keseluruhan tersedia untuk memungkinkan pengelolaan efektif dari siklus hidup proses bisnis seluruhnya. Kemudian BPM memungkinkan semua bagian berbeda dari suatu organisasi untuk bekerja sama dengan efisiensi dan lebih efektif. Dan juga sebagai disiplin untuk meningkatkan hasil bisnis menjadi fokus daripada CEO di seluruh dunia. Pada tahun 90, perusahaan fokus pada proyek perancangan ulang BP menggunakan IT dan juga mengotomatisasi BP di tingkat proses. Namun pada tahun 2010, kemudian fokus ini bergeser ke strategi perusahaan, di mana manajer menyadari bahwa tanpa BPM yang tepat tidak mungkin mencapai tujuan bisnis. Data historis terkait dengan BPM dan juga ERP pada paper ini didapatkan bahwa kurangnya inovasi dan juga proses bisnis yang usang itu sekitar 45%, dan juga peningkatan kualitas serta konsistensi produk dan layanan sekitar 41%. Kemudian penyederhanaan dan penghilangan risiko dari proses bisnis itu sekitar 33%, di mana memaksimalkan pengembalian aset itu sekitar 28%. Selanjutnya, memaksimalkan efisiensi biaya 55,8%, mengoptimalkan waktu ke pasar 38,8%, dan memfasilitasi layanan mandiri pelanggan 29,7%. Dan yang terakhir, berdasarkan penelitian industri BPM,
94% perusahaan yang disurvei telah menerapkan BPM atau memiliki rencana untuk melaksanakan inisiatif BPM dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Artinya, hanya 6% daripada perusahaan yang diwawancarai yang belum menerapkan atau merencanakan penerapan inisiatif BPM. Berikut merupakan informasi mengenai perusahaan dan responden yang ada pada paper ini. Jadi sekitar 67%, 26 hingga 35 kelompok usia yang yang sudah memiliki pengetahuan bisnis yang cukup. Kemudian sekitar 80% dari responden ini memiliki pendidikan yang tinggi, serta 67% menyatakan bahwa perusahaannya telah memetakan proses bisnis utama. Selanjutnya ini merupakan hasil survei pada paper yang kami review terkait dengan pemahaman masing-masing perusahaan terhadap konsep BPM itu sendiri. Yang paling atas ini menampilkan bagaimana perusahaan melihat BPM, bahwa 33% atau yang paling tinggi itu sudah memiliki approach sistematik terhadap analisis, redesigning, improving, dan juga managing spesifik proses daripada masing-masing company-nya. Kemudian selanjutnya pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa bagaimana mendeskripsikan minat terkini perusahaan terhadap BPM. Dari data yang didapatkan ini, 39% menyatakan sudah komitmen terhadap jumlah prosesnya terkait dengan bisnis proses manajemen. Metodologi penelitian yang digunakan. Komponen metodologi penelitian BPM. Yang pertama, ini adalah analisis data statistik, kemudian analisis komparatif, dan pandangan responden. Pertama, terkait dengan target responden berfokus pada responden yang telah familiar dengan konsep BPM itu sendiri, yang mana berkontribusi pada tingkat responden yang relatif rendah. Selanjutnya, analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik dengan menggunakan metode statistik dasar di Excel. Dan yang terakhir itu analisis komparatif. Ini artinya hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian yang serupa, termasuk laporan yang ada pada The State of Business Process Management dari tahun 2014, 2016, hingga 2018. Selanjutnya, faktor yang menjamin pengumpulan data yang akurat dan juga relevan. Pertama, itu ada desain survei. Berdasarkan survei BPT Trends yang dimodifikasi sesuai dengan subjek penelitian yang spesifik. Kemudian yang kedua, periode pengumpulan data. Periode pengumpulan data ini dilakukan mulai dari 1 Juni 2016 hingga 1 September 2016. Selanjutnya distribusi survei sebanyak 500 kuesioner yang didistribusikan secara online. Dan yang terakhir, tingkat responden dari total 500 kuesioner yang ada, 90 terisi secara lengkap yang mewakili tingkat pengembalian sebesar 18%. Oke, berikutnya hasil temuan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam paper saat ini. Kami merangkum ada 5 poin penting yang dihasilkan. Yang pertama, mayoritas responden dari perusahaan besar di Bosnia dan Herzegovina yang memiliki sejumlah sertifikasi terutama ISO diperoleh berdasarkan proses bisnis yang terpetakan dan didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, perusahaan dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit hanya memetakan proses bisnis secara parsial atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian yang ketiga, dalam survei lain, dokumentasi dan pemetaan proses dilaporkan pada tingkat yang rendah, di mana terbagi menjadi tidak pernah sebesar 0% itu tidak ada data. Bagi mereka yang kadang-kadang dengan interval 1-30% terangkum ada di poin 52%. Untuk kategori sering, 31-60% mencapai 27% hasil dari survei.
Kemudian sebagian besar waktu untuk rentang persen maksud saya dari 61 sampai 99% itu sebanyak 18% dan selalu melakukan dokumentasi pemetaan proses itu senilai 100%, hanya 2% dari responden yang memberikan hasil demikian. Kemudian untuk poin yang keempat, mayoritas responden telah melakukan digitali proses bisnis mereka dan mendapatkan manfaat yang signifikan. Yang kelima, namun sejumlah besar perusahaan memasuki proses otomatisasi tanpa memperbaiki atau merancang ulang proses bisnis, yang terutama merupakan akibat dari kurangnya pendekatan sistematis terhadap manajemen proses bisnis mereka. Kemudian bisnis proses manajemen dalam perusahaan Bosnia Herzegovina atas hasil paper yang telah diberikan tadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita catat. Yang pertama, pemahaman di mana banyak perusahaan yang belum memahami konsep BPM, BPI, dan BPR. Kemudian mengenai penerapan, banyak perusahaan yang tidak memiliki departemen ataupun karyawan yang didedikasikan untuk memetakan proses bisnis atau memantau perubahan untuk meningkatkan ataupun mendesain ulang proses bisnis mereka. Yang ketiga, untuk minat, di mana ada sekitar 25 responden yang menyatakan bahwa perusahaan mereka tidak tertarik pada konsep BPM. Kemudian untuk poin keempat, pemetaan proses, di mana 67 responden menyatakan bahwa perusahaan mereka memetakan proses bisnis utama dan subproses yang merupakan tanda positif. Kemudian poin kelima, mengenai program perbaikan, di mana banyak perusahaan mengimplementasikan perbaikan proses secara sporadis dan bukan secara sistematis. Kemudian untuk hambatan yang mereka temui, kurangnya motivasi, struktur organisasi yang kompleks, dan komitmen strategis yang tidak memadai dari pihak manajemen mereka. Kemudian jika kita bicara peranan BPM dalam kinerja perusahaan, terbagi menjadi dua, yaitu untuk jangka pendek dalam hal membantu perusahaan dalam memperbaiki profitabilitas dengan mengurangi pemborosan dan biaya dan meningkatkan produktivitas. Sedangkan untuk jangka panjang, membantu menjaga perusahaan agar responsif terhadap perubahan bisnis. Kemudian langkah sistematik apa yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan sistem BPM dalam suatu perusahaan? Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan dan memetakan proses bisnis perusahaan yang bersangkutan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, identifikasi proses bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut, mungkin dalam beberapa divisi yang mereka miliki. Kemudian berkolaborasi dengan departemen atau divisi lain untuk memahami proses yang mereka lakukan. Kemudian pemetaan proses utama dan pendukung, dan setelahnya menganalisis dan mengoptimalkan proses yang ada. Kemudian poin yang kedua, kita melakukan analisis proses bisnis, di mana dilakukan dengan cara mengumpulkan dulu data kinerja dari tiap-tiap divisi atau departemen yang ada. Kemudian setelahnya mengidentifikasi bottleneck atau hambatan yang ada. Setelahnya mengevaluasi efektivitas dari proses bisnis yang mereka sudah punya. Kemudian evaluasi efisiensi. Dan yang terakhir menggunakan alat analisis. Setelahnya kita merancang proses yang efisien dari proses bisnis yang sudah ada dengan mengedepankan poin-poin yang harus diperhatikan, yaitu pertama, teknologi yang tersedia di perusahaan tersebut, kebutuhan pelanggan dari masing-masing perusahaan, karena tentunya pasti akan berbeda satu sama lain, tujuan bisnis perusahaan itu sendiri, dan proses yang efisien. Setelahnya, kita juga harus memperhatikan faktor yang untuk mengimplementasikan sukses proses bisnis baru, di mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berkaitan dengan sisi karyawan itu sendiri, di mana perlu diadakan pelatihan, kesiapan staf, dan pengembangan keterampilan. Kemudian dari sisi sumber daya, baik itu sumber daya material maupun sumber daya keuangan. Kemudian dari sisi teknologi, memperhatikan mengenai instalasi perangkat lunak, konfigurasi sistem, dan pengaturan teknologi.
Setelahnya, tentu saja dukungan dari pihak manajemen dalam hal komunikasi yang jelas dan komunikasi dan dukungan manajemen kepada perusahaan dan kepada karyawannya itu sendiri, sehingga nantinya implementasi sukses proses bisnis baru dapat berjalan dengan baik. Kemudian jangan dilupakan juga setelah melakukan beberapa hal sebelumnya, kita juga harus memperhatikan perbaikan berkelanjutan dalam BPM, di mana ada hal-hal tertentu, ada 4 poin di sini yang kami catat, yang di mana digunakan atau sangat memiliki poin penting guna eh, melakukan improvement dalam proses bisnis manajemen suatu perusahaan. Pertama, umpan balik dari karyawan. Kemudian kita juga tidak bisa menafikan umpan balik dari pihak pelanggan. Kemudian dari dua hal itu kita lakukan analisis secara berkala, apakah saat ini kita sudah di posisi yang sudah baik, ataupun kalau belum berarti kita ada sesuatu yang harus kita improve, sehingga kita masuk ke area untuk perbaikan. Kemudian bila kita berbicara pentingnya BPM pada bisnis saat ini, ada beberapa poin yang kita bisa catat, yaitu efisiensi dan produktivitas. Karena dengan BPM itu bisa diaplikasikan, dapat membantu perusahaan untuk menghemat biaya dengan merampingkan proses dan meningkatkan efisiensi. Jadi kalau untuk proses-proses yang tidak sebenarnya mendukung untuk proses bisnis perusahaan itu bisa dihilangkan ya supaya kita lebih efisien. Kemudian peningkatan daya saing, di mana meningkatkan produk yang sudah ada dengan menciptakan produk baru dan mengoptimalkan operasional sehingga memungkinkan bisnis untuk tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Kemudian peningkatan kepuasan pelanggan, berfokus pada peningkatan proses yang secara langsung berdampak pada pengalaman pelanggan yang mengarah ke tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian koordinasi yang lebih baik, memfasilitasi peningkatan daya tanggap dan koordinasi organisasi di seluruh departemen di dalam perusahaan. Kemudian ada transformasi digital. Itu berperan penting juga dalam mengotomatisasi dan mendigitalkan proses bisnis, sebuah aspek kunci dari operasi bisnis modern. Budaya perbaikan berkelanjutan, mendorong analisis dan menyempurnakan proses yang berkelanjutan, menumbuhkan budaya peningkatan yang konstan. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih terinformasi dan berbasis data. Kemudian jika bicara mengenai tantangan dari pengaplikasian BPM, hal itu dapat tergambarkan dalam tampilan berikut di layar, di mana terbagi menjadi 4, yaitu dari sisi organisasi secara internal, di mana kemungkinan adanya perlawanan atau resistansi terhadap perubahan. Kemudian adanya kurang pelatihan terhadap karyawan mengenai bisnis proses manajemen yang mereka miliki itu seperti apa. Kemungkinan kalau kemudian maksud saya dari sisi teknologi, tantangan teknologi mengenai masalah integrasi dan manajemen data. Kemudian berkaitan dengan regulasi atau peraturan, ada volatilitas pasar dan faktor lingkungan eksternal. Kemudian kurangnya standarisasi, adanya alur kerja yang tidak efisien, dan kompleksitas dari proses itu sendiri. Sehingga dari 4 bagian ini ada sedikit banyak kesulitan dalam mengimplementasikan BPM itu sendiri dalam suatu perusahaan. Kemudian studi terbaru menunjukkan bahwa menggabungkan BPM dengan beberapa sistem informasi efektif bisa menghasilkan 3 hal. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan proses bisnis yang fleksibel, efisien, dan gesit saling berinteraksi. Kemudian, perusahaan perlu menentukan tujuan bisnis, memetakan proses bisnis sesuai strategi mereka, dan melaksanakan rencana bisnis dengan cara yang diinginkan. Yang terakhir, BPM menjadi bagian operasi sehari-hari, membutuhkan inovasi terus-menerus untuk tetap kompetitif dan gesit dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan sebagai yang terakhir, untuk kesimpulan, kami memetakan komponen kunci dalam implementasi BPM. Yang pertama, analisis proses bisnis yang diperlukan, karena
tidak dapat dipungkiri bahwa proses bisnis yang ada itu harus tetap dianalisis apakah memang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan saat itu ataukah harus ada perubahan. Kemudian dari manajemen, di mana dukungan manajemen sangat-sangat diperlukan, terutama dalam bisa memberikan atau mengintroduce dari proses bisnis yang ada, kalaupun memang ada perubahan, mereka diharapkan bisa memberikan dukungan yang baik pada staf ataupun pegawai mereka. Kemudian adanya diperlukan inovasi dalam proses bisnis itu, karena kalau seumpama hanya mengandalkan yang lama, mungkin tidak terlalu up to date dengan kebutuhan yang mereka perlukan saat itu. Kemudian tidak dapat dipungkiri investasi keuangan juga diperlukan, di mana hal itu nanti juga akan berkaitan dengan teknologi yang mereka miliki. Kemudian tidak lupa juga keterlibatan karyawan, karena karyawan itu sendiri sebagai salah satu fondasi dari perusahaan, sebagai motor penggerak adanya perusahaan. Dan tidak lupa yang terakhir, perbaikan berkelanjutan, karena tidak bisa sebuah perusahaan hanya mengandalkan bisnis proses yang sudah mereka miliki secara terus-menerus. Harus selalu ada improvement untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan, karena pada umumnya ekspektasi dari karyawan, ekspektasi dari customer selalu akan berubah-ubah, dan itulah pentingnya adanya analisis proses bisnis yang berkelanjutan dan supaya semakin improve sebuah perusahaan dalam bisa memberikan servis yang baik pada perusahaan. Kurang lebih demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Selamat malam.